bukanlah spesies yang paling kuat atau yang paling cerdas yang mampu survive, tapi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Itu dibutuhin banget kan pada saat pandemi ini. You're on Listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Session 2. Terima kasih buat kamu yang masih loyal sama Listen to Kimi FM, dan di segmen we'll talk about single fighter yang sukses di bidangnya. Narasumber yang sudah hadir di episode 19 adalah seorang single mom yang berprofesi sebagai pramugari. Here is pramugari single mom Ade Fitri. Halo Mbak Ade Fitri, apa kabar? Halo Mbak Kimi, alhamdulillah baik. Mbak Kimi sehat? Alhamdulillah sehat. Senang banget hari ini bisa ketemu seorang pramugari di tengah pandemi. Apa kabarnya? Itu yang ingin saya tanyakan di awal terlebih dahulu, Mbak Ade. Oke, kabarnya kalau saya pribadi sih alhamdulillah sehat, baik, all good. Tapi belakangan dunia aviasi kayaknya lagi bersedih ya. Bersedih dalam artian ya, mungkin kalau Mbak Kimi update juga di pemberitaan gitu kan, segala kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh atau yang diambil oleh pemerintah itu sebenarnya bikin kita yang bekerja di dunia aviasi cukup sedih ya, cukup berdarah-darah lah ibaratnya. Itu sih kabarnya lagi seperti itu. Iya, saya juga mendengar isu bahkan berita dari penerbangan juga banyak yang pada akhirnya di layoff ya Mbak Ade ya, dari mulai pilot sampai pramugari juga gitu. Tapi alhamdulillah ya posisi Mbak Ade masih aman so far ya Mbak Ade ya. Alhamdulillah, karena kebetulan 3 tahun terakhir tuh aku memang udah di kantor sih, gitu. Kebetulan udah masuk manajemen, ngurusin training, kalau sekali-sekali terbang, gitu. Oke, kalau ngomongin tentang pramugari sendiri, kita akan flashback kepada perjalanan karirnya Mbak Ade nih. Apakah ini merupakan salah satu cita-cita seorang Ade Fitri waktu kecil, ingin menjadi seseorang yang nanti kalau sudah besar ingin kerja terbang sana terbang sini sebagai pramugari, seperti itu? Sejujurnya enggak sih Mbak. Kayaknya memang jalur kehidupan atau cerita kehidupan, alur nasib aku aja kali ya tiba-tiba menjadi seorang pramugari. Jadi dulu kalau boleh cerita sedikit ya asal mulanya, nggak cerita sedikit sih, kayaknya nanti bisa panjang nih kalau nyeritain asal mula. Di lulus SMA ya kalau nggak salah, lulus SMA aku tuh udah masuk satu universitas swasta lah ya, gitu, udah daftar, udah masuk. Nah terus ada kebetulan tetangga dia orang penerbangan, kru juga, terus kayak ngasih tahu gitu, mau nggak jadi pramugari gitu. Tetangga sih tetangga yang rasa saudara gitu, dia kasih tahu mama, mau nggak tuh si adek coba-coba jadi pramugari. Nah waktu itu tuh lucunya nggak langsung, kita kan nggak paham ya, ternyata kalau pramugari itu nggak perlu ikut, Mbak Kimi pernah tahu nggak sekolah-sekolah pramugari yang sekarang beredar? Ada tuh sekolah, belum ya, sekarang tuh nggak sekarang sih, ya dari aku tahun 2000-an itu sudah beredar tuh sekolah-sekolah pramugari yang sebenar-benarnya tanpa kita masuk sekolah itu tuh cukup bawa lamaran, bisa banget jadi seorang pramugari selama memenuhi ini ya kriteria ya. Tapi aku ikut sekolah pramugari itu yang kata dia itu setara dengan diploma 1. Ternyata aktualnya sekolahnya tuh kayak cuma 6 bulan gitu, dan harganya di tahun 2000 tuh lumayan mahal loh. Dan lucunya dari situ di tahun 2000-an tuh aku udah bayar 7,5 juta, lumayan kan? Dengan setara dengan kursus gitu. Nah, lalu dari situ dijanjikan bisa masuk ke pramugari haji, tapi ternyata kenyataannya aku apply sana apply sini sampai
akhirnya ya dapat pekerjaan juga sih sendiri di satu maskapai swasta yang waktu itu belum apa-apa, sekarang ya cukup besar lah di Indonesia gitu. Terbang dari 2001 sampai dengan 2005, hamil anak pertama, keluar. Anak umur 1 tahun, ada bukaan lagi, biasa lah ya. Kita kan gimana ya, nggak betah di rumah kali ya, atau gimana. Apply lagi, dapet. Yang sekarang airline-nya udah tutup tuh, yang warnanya orange. Aku pernah di situ waktu anak pertama, hanya 6 bulan. Ya jadi pindah dari satu airline ke satu airline yang lain, mau itu domestik ataupun internasional sih. Gitu, sampai akhirnya ya di perusahaan yang sekarang cukup lama nih, udah masuk tahun ke-8. Gitu. Itu aja sih. Kalau ditanya cita-cita ya enggak, kayaknya memang udah jalannya aja kali ya. Gitu sih. Menarik banget. Jadi ini satu karir yang sebetulnya tidak dicita-citakan, tapi kejadian. Seperti memang cita-citanya waktu kecil ingin menjadi apa? Seorang Ade Fitri dulu. Jadi ini ahli matematika. Padahal pada kenyataannya matematika aku 5 dong. Gitu. Nggak pintar juga, tapi cita-citanya jadi ahli matematika. Gitu. Mungkin kalau dulu Mbak Ade cita-citanya tercapai menjadi orang ahli matematika, tidak bisa keliling-keliling terbang sana sini melihat benar. Indonesia yang sangat indah ini gitu kan. Benar banget. Sedikit dong Mbak, kira-kira menjadi pramugari waktu itu ya, pada saat terbang tuh tantangannya apa sih? Kan juga katanya ada sedikit rumors gitu ya, kalau setiap pramugari itu pasti punya in relationship dengan pilot seperti itu betul nggak sih Mbak Ade? In relationship, aku juga menikahnya sama penerbang sih, sama pilot. Wah, iya, dapat jodohnya ya pilot, tapi nggak satu airline gitu. Ya gimana ya? Kalau ditarik ininya, gimana kita nggak in relationship di satu perusahaan, dunia kita tuh kayak nggak punya dunia luar loh Mbak, sejujurnya. Logikanya gini, schedule itu kan lumayan padat ya. Ini kita bicara normal, bukan pandemi ya. Schedule itu airline rata-rata dia menerapkan 6 hari kerja 1 hari libur, atau 5 hari kerja 2 hari libur. Itu mostly begitulah di airline mau internasional maupun domestik. Dengan schedule yang seperti itu, lalu dunia kita hanya pas saat kita libur nih, capek dong, tidur. Besok kerja lagi. Libur, besok kerja lagi. Yang ketemunya sama siapa? Dari hari ke hari. Sama lingkungan yang ada di airline aja dong. Keren-keren bisa ketemu sama teman-teman di luar airline yang sama ya. Ya kayak aku jodohnya sama yang di luar airline gitu kan, kita nggak satu perusahaan. Ya kayak gitu sih. Jadi namanya cinta lokasi itu rentan banget, bener. Gitu, karena kita nggak punya banyak waktu untuk bersosialisasi dengan dunia luar daripada dunia airline gitu loh. Itu sih kalau menurut aku ya, kenapa dibilang rawan banget cinta lokasi, in relation. Nah, kalau yang in relation yang di luar, maksudnya dengan seseorang yang bukan single sama single, atau ya kasarnya dengan yang sudah berpasangan, yaitu kembali ke diri masing-masing sih ya. Gitu. Oke, jadi Mbak Ade Fitri ini ternyata berjodoh waktu itu sama pilot lah ya, atau bisa dibilang pilot di airlines tapi yang berbeda seperti itu Mbak Ade. Betul. Oke, itu berjodohnya tahun berapa? Dan di sini kan sempat Mbak Ade juga bilang sama saya proud to be single mom. Sekarang single mom ya kan? Apakah terakhir memang dengan yang pilot ini, atau memang pernah sama yang lain, atau gimana sih by the way Mbak Ade? Iya. Jadi aku tuh pacaran 4 tahun, berumah tangga 12 tahun. Dengan orang yang sama.
iya sih dengan orang yang sama. Pacaran 4 tahun itu dari awal aku yang tadi aku bilang tuh selesai sekolah sih, kalau bahasa bekannya di kalangan airline tuh sekolah gari-gari. Maksudnya sekolah pramugari gitu kan. Selesai dari sekolah itu ketemunya di mana ya? Pas lagi masih sekolah. Waktu itu si mantan aku juga dia itu sekolah pilot tahun 2000-an, dia pulang kan lagi 90-an terakhir itu kan krismon ya, lahan pekerjaan di aviasi juga lagi jelek banget kan, nggak ada banget kan, dia lagi sekolah jadi pramugara. Lucu kan, sekolah pilot tapi dia ikut sekolah pramugara, apply jadi pramugara haji waktu itu, ketemu di situ. Terus ya long story short, kita meniti karir, meniti segala sesuatunya barengan, bener-bener dari awal banget, dari awal banget deh, dari anak ingusan, dari masih bau kencur gitu kan, aku, kalau dia sih ya kita beda 6 tahunan, udah inilah ya, udah cukup dewasa, sampai dengan berjodoh dan menikah. Terus ya udah begitu sih. Memang dari awal kita nggak pernah satu airline barengan, selalu dia di airline yang berbeda sama aku. Tapi ya buktinya pacaran 4 tahun sih sampai dengan menikah, sampai dengan akhirnya bye-bye. Gitu. Oke. Baik, kalau bicara tentang bye-bye, mungkin keberatan nggak nih kalau Mbak Ade bilang apa sih yang pada akhirnya menyebabkan Ade Fitri dan mantan tuh memutuskan untuk berpisah seperti itu? Kalau aku bilang di sini ada peran dari yang tadi sempat disinggung di awal, bahwa dunia penerbangan ini rentan sekali dengan yang namanya in relation gitu kan, yang itu wajar atau tidak wajar, ada peran dari itu gitu, efek dari cinta lokasi itu, sehingga datanglah orang ketiga dan lain-lain. Tapi itu dulu ya, mungkin kalau ditanya awal-awal aku jadi single mom, mungkin aku selalu menyalahkannya itu, ini gara-gara orang ketiga ini begini nih. Tapi setelah kesini, enggak sih, kesimpulannya gini loh, Mbak Kimi setuju nggak yang namanya perceraian dari sebuah rumah tangga itu sebenarnya ada peran 2 orang di situ di dalamnya, nggak hanya satu pihak yang bersalah, benar nggak, Pak? Udah sih, sesimpel itu sih. Maksudnya aku nggak bisa menyalahkan keadaan saat itu gitu ya. Mungkin ada peran aku juga yang mengakibatkan akhirnya kita memutuskan untuk udahan gitu. Itu sih. Oke, berarti memang di sini udah menjadi keputusan yang terbaik lah, katakanlah seperti itu ya, Mbak Ade. Sudah berapa lama Mbak Ade being a single mom, by the way? 5 tahun ya, masuk tahun ke-6 ya. Wow, itu nggak mudah, berarti sudah melewati fase sulit 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, sekarang pastinya 5 tahun pertama gitu kan? Iya, betul. Iya, karena memang kembali lagi tujuan dari Listen to Kimi FM ini kan menjadi support each other, Mbak Ade Fitri, untuk kita saling menguatkan lah. Karena Mbak Ade Fitri juga tahu ya, kalau stigma single mom atau gampangnya janda gitu di negara kita, di lingkungan itu selalu ada judgement, bahkan selalu dibedakan gitu dengan yang statusnya punya suami atau yang status rumah tangganya baik-baik aja. Ada nggak pengalaman Mbak Ade sendiri pada saat menjadi single mom dan itu terjadi ke dirinya Mbak Ade? And what do you do? Kalau stigma negatif sih, alhamdulillah enggak aku dapatin. Justru dengan kondisi begini aku malah kayak dapat privilege loh, Mbak. Lucu ya? Privilege dalam artian gini, aku nggak sadar kalau itu adalah sebuah privilege, tapi kadang-kadang untuk sebagian teman-teman aku yang single mom itu kayak menjadi satu ajang
bahan jualan dia gitu untuk dikasihani. Contohnya, ya nggak tahu ya, mungkin rezeki aku ya. Aku nggak pernah apply untuk bisa masuk ke kantor, tiba-tiba ada, ya nggak tahu ya, diutus Allah atau gimana ya, penolong, penyelamat. Udah, kamu ngapain sih? Terbang terus, emang nggak capek? Umur tambah terus, anak-anak di rumah terus, ditinggal-tinggal sama bundanya gitu kan. Udah, kamu coba ikut assessment untuk masuk ke kantor. Itu kan alhamdulillah ya, satu privilege dong Mbak, karena dia ngelihat aku ini ya mungkin kesana kemari terbang 4 hari ya, mungkin kayak gitu ya. Aku nggak ngerti juga. Ya kesempatan itu tuh cukup banyak datang ke aku gitu loh, nggak hanya di pekerjaan aja. Nah lucunya di lingkungan aku ada yang mencoba coba cari jalan pintas dalam artian menjual statusnya yang si janda itu gitu. Aku mau juga dong di kantor kayak adek, kan aku juga janda, aku juga satu nasib. Gimana tuh? Gitu. Kalau aku pribadi sih alhamdulillah enggak sih Mbak, enggak, ya enggak tahu juga ya, belum pernah soalnya dibawa ke orang tuanya pacar juga soalnya. Gitu. Jangan sama janda gitu, belum pernah ngalamin sih. Janda tuh begini begitu, alhamdulillah enggak, belum. Berarti Mbak Ade memang bisa dibilang beruntung ya, belum ada di fase atau belum pernah mengalami fase-fase judgment khususnya dengan new relationship yang itu jangan sama janda. Karena kebanyakan ya ketika single mom atau janda ini mempunyai hubungan baru, pasti keluarga besar apalagi kan ya, selalu ada omongan-omongan yang gak enak tersebut seperti itu. Mbak Ade sendiri to be single mom, apakah pada akhirnya sekarang trauma dan lebih enjoy being single seperti itu untuk saat ini? Kalau dibilang trauma iya, karena trauma itu kan satu kejadian yang membuat ya mungkin dari kekecewaan itu akhirnya kan numpuk jadi sebuah trauma dan ketakutan dalam artian menjalin hubungan baru lagi tuh. Aku suka pacaran, aku suka diperhatiin, aku suka gitu, tapi untuk getting serius tuh kayak kenapa ya mungkin karena si trauma itu kali ya, takut gagal lagi kah, atau takut mungkin pernikahan aku ngerasain banyak gak enaknya kali ya Mbak ya, jadi kayaknya nggak tahu deh. Makanya kata mama aja, punya suami itu enak tahu katanya. Enggak aku bilang gitu. Enggak, belum pengen, belum siap, masih cukup menikmati momentum saat ini aja sih, sama anak-anak, sama pekerjaan, sama teman-teman, sama sebenarnya punya pacar juga sih, ada orang dekat juga gitu. Tapi ya nggak tahu, nggak siap aja aku. Gitu. Itu dia, kadang tuh omongan orang dengan kalimat tadi ya, saya ambil dari Mbak Ade, punya suami tuh enak tahu gitu ya. Orang tuh kalau mengucapkan tapi merasakan gitu ya, kayaknya gampang ngomong kayak gitu. Padahal tahu jalaninnya kan kita, katakanlah seperti itu. Betul. Bisa jadi sekarang yang sedang mendengarkan juga dalam posisi seperti itu nih Mbak Ade, sudah berapa tahun gitu, let's say lah kayak Mbak Ade 5 tahunan lebih menjadi single mom, lalu sudah ada tuntutan untuk menikah lagi, berhubungan lagi yang serius gitu ya, kayak tadi bahwa punya suami itu lebih enak, lebih gampang mau ngapa-ngapain gitu ya. Tapi juga masih ada ketakutan tersendiri gitu. Nah, sebagai support system dalam Listen to Kimi FM, apa yang ingin Mbak Ade sampaikan nih, bahwa ya being a single mom juga bisa being happy and sukses kok, seperti itu. Mana ya? Kalau dari kacamata aku sih mungkin
pada saat ini aku menjadi single mom itu udah cukup udah cukup mindful gitu ya menjalaninya. Menyadari aku punya tanggung jawab 2 anak, menyadari aku punya tanggung jawab dengan pekerjaan. Aku juga sangat-sangat tahu kebutuhan aku, kapan aku me time, kapan aku harus hangout sama teman-teman. Jadi kayaknya hidup ini udah komplit sebenarnya. Ditambah juga kasih sayang keluarga, support keluarga gitu. Kayaknya I feel complete sebenarnya gitu. Jadi apalagi sih sekarang yang dicari gitu loh, pasangan hidup. Mungkin iya, nggak boleh jumawa juga ya. Satu momen satu momen tuh pada saat kita nanti menua butuh teman hidup kan, katanya begitu kan Mbak. Cuman ya mungkin biar nanti serahin sama Allah aja deh ya gitu. Sama yang punya kehidupan, aku akan end up-nya nanti akan diberi jodoh atau enggak gitu. Nah, untuk teman-teman single mom di luar sana, kalau aku boleh saran sih, karena sejujurnya di lingkungan pertemanan aku lagi banyak banget nih Mbak yang baru jadi single mom, efek pandemi, baru ya rumah tangganya di ujung perceraian atau yang baru saja bercerai, itu banyak, sejujurnya banyak. Kalau aku bilang menceritakan kisah aku, kayaknya mereka tuh ya saat itu aja dengerin, tapi kayaknya nggak ada juga yang mereka bisa pahami gitu loh. Karena kan kalau orang ngedengerin cerita masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kalau belum ngalaminnya sendiri belum membekas ya, belum gimana gitu. Yes. Ini aja sih, maksudnya disiapin dulu secara mental, kamu mau apa ke depan gitu. Bekal kamu saat ini yang kamu punya apa, kamu punya skill apa, punya kemampuan apa. Kalau banyak banget gak di lingkungan Mbak Kimi yang aku dicerain gak punya kemampuan, gak bisa kerja di kantoran, gak bisa ini, gak bisa itu. Suka ada kan yang baik kayak gitu. Ya maksudnya perempuan itu bisa kok, apa yang nggak bisa dilakuin oleh perempuan gitu loh. Di rumah pakai daster aja dia bisa menghasilkan uang selama segala sesuatunya itu ya dikerjakan dengan niat yang penuh ya. Bisa kok, bisa ngelakuin apa aja kok. Betul, karena aja. Perempuan itu sebetulnya punya kekuatan yang bisa dibilang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih. Kita kan multitasking ya, Mbak Ade. Sebagai seorang ibu, kita harusnya bersyukur dengan kodrat atau takdir sebagai wanita. Takdirkan menjadi seorang perempuan, iya betul. Ajaibnya kan kalau kita bisa secara logika berpikirnya tidak mungkin wanita itu melahirkan manusia gitu kan, nyawa dari badan kita, atau kita pernah berbadan 2 seperti itu, tapi kan itu kuasa Tuhan, kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu ya betul sih, karena memang segala sesuatunya itu kita harus punya persiapan. Cuman kan kembali lagi Mbak Ade, setiap seorang single mom atau janda ingin melakukan suatu hal, pasti ada aja omongan yang gak enak tersebut gitu kan. Makanya saya hadir untuk Listen to Kimi FM, support each other, especially single mom, itu memang untuk saling menguatkan dan juga saling support, bahwa ya salah satunya seperti Mbak Ade nih, walaupun sekarang being single mom sudah 5 tahun lebih, tapi tetap bisa sukses dan bahagia karena masih punya support system. And remember listeners, you're not alone. Anda juga sekarang sudah dikasih support oleh Mbak Ade juga supaya bisa punya tanda kutip lebih banyak me time, karena nanti kalau udah punya pasangan baru juga akan sulit ya. Oke, terakhir Mbak Ade, apa yang ingin disampaikan as a support single mom ya, support each other? Apa yang ingin Mbak Ade sampaikan supaya kita sebagai sesama single mom, single fighter tetap bisa fokus mengurusi hidup kita, anak-anak kita, dan juga kebahagiaan kita di masa depan? Oke, aku suka sih mengutip quote ya, atau kata-kata yang pernah diucapkan. Jadi
bukanlah spesies yang paling kuat atau yang paling cerdas yang mampu survive, tapi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Itu dibutuhin banget kan pada saat pandemi ini. Bukan hanya pada saat pandemi ya, tapi pada saat setiap momen kehidupan. Setuju nggak, Mbak? Jadi manusia-manusia hebat itu bukan yang mereka yang cantik, yang beruntung, yang kaya, yang pintar, tapi ya yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan, yaitu dari yang tadinya kita berpasangan akhirnya tidak berpasangan lagi, yang tadinya secara finansial berkecukupan bukan tidak berkecukupan lagi, tapi harus survive untuk mencukupi, ya kan? Itu kan perubahan juga kan? Segala perubahan kan itu, dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan ini, nggak hanya saat ini aja, mungkin ya nanti 10 tahun ke depan aku mungkin masih menjadi single mom dengan umur yang sudah tidak muda lagi, dan kesempatan-kesempatan mungkin tidak sebanyak saat ini. Gitu aja sih ya untuk para single fighter di luar sana, mau perempuan ataupun laki-laki, ya harus selalu siap lah terhadap perubahan, itu aja sih. Oke, thank you Mbak Ade. Ini satu quotes yang sangat bagus ya, karena kembali lagi kita juga bisa dibilang adalah sebuah utusan di dunia ini untuk saling menguatkan, karena kan biasanya kan dari pengalaman yang kita miliki itu bisa menjadi inspirasi untuk orang lain yang belum pernah mengalaminya, dan bisa jadi juga sekarang sedang mendengarkan jadi terinspirasi nih oleh Mbak Ade Fitri yang tadinya bisa dibilang fasenya enak sekali ya, kalau gampangnya kan pasangan pilot sama pramugari itu udah paling best gitu ya. Seperti itu. Iya. Okay. Itu kan fase perubahan ya juga. Ya, seperti itu. Harus siap dalam segala sesuatu di hidup itu ya, Mbak Dea. Betul. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM Session 2 bersama Ade Fitri. Jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan kamu. So, stay tuned and listen to Kimi FM. Bye!